Shalom semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatlah supaya kami bisa sungguh-sungguh mencari Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai ibadah ini dengan penuh sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita angkat pujian dari awal. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kita akan pujian dari awal. Katakan, ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, membawa Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erati hadiratmu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih.
membawaku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya, selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan namamu. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita angkat pujian dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja.
Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita angkat pujian dari awal. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu,
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita angkat pujian dari awal. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Kan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat Ku cinta, oh, ku sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu Menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur.
yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, kasih Tuhan, bersyukur. Oh, kami boleh selalu bersyukur senantiasa Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Hidup-Mu selalu baru. Hidup-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di antara kami Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami jenuhkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan adalah kehidupan kami. Kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan. Bentar ya. Dari mana dulu? Siap dulu. Siapa dulu ini? Bentar ya. Shalom keluarga Yabes. Shalom baru tua. Mana kakak ada? Shalom Inang Uda, Shalom Uda. Shalom baru tua. Apa kabar? Salam semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Kak Glory, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom Bang Tian, apa kabar? Shalom tulang, shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Kak Esther sama Bow, apa kabar? Salam semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Shalom Inang Uda, Yeye, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom Tante Heni, apa kabar? Shalom semua, selamat malam.
kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, 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 yes. Amin. Shalom Bu Uli sama Tante Ana, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Sekarang terakhir, shalom semua yang di studio, apa kabar? Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Baik, Tuhan ya. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan lagi. Kita percaya firman Tuhan itu ajaib ya. Baik, kita akan terus diajar dengan cara yang berbeda ya. Harus siap. Tuhan mengajar kita. Terus simpan dalam hati, percaya kalau Tuhan yang ngajar kita ya. Iya, Tuhan yang ngajar kita. Saudara, firman Tuhan itu dia tidak memihak ya. Firman Tuhan itu independen ya. Gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi firman itu, seperti itulah firman itu juga akan membalasnya kepada kita gitu. Jadi firman itu kan kata-kata, tapi dia tidak bisa terpisahkan daripada pribadi Tuhan itu ya. Jadi walaupun firman itu adalah kata-kata, namun firman itu adalah Tuhan. Gitu ya. Firman itu Tuhan. Nah, secara perlahan Tuhan itu mengajari kita tentang entitas daripada Tuhan itu sendiri. Jadi memang selama ini saudara ya, Tuhan itu jadi pada masa kepercayaan manusia gitu ya. Selama ini saudara, manusia itu meraba-raba dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Termasuk sebetulnya kekristenan juga. Ya. Sebetulnya termasuk meraba-raba juga. Menduga-duga. Makanya banyak perbedaan gereja gitu. Ya, dari dulu ya, dari sejak gereja mula-mula saudara. Itu banyak sekali denominasi yang ada dengan cara-cara yang berbeda dalam percayanya kepada Tuhan. Gitu. Oke, nah, jadi saudara di akhir zaman Tuhan itu datang gitu. Dia itu membangun gerejanya. Jadi kalau dulu gereja Tuhan itu dibangun dari gereja mula-mula itu, dia sudah boleh dikatakan bahwa murid-murid itu setelah murid-murid itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi mulailah gereja itu terpecah-pecah gitu ya. Terpecah di negara ini sampai memenuhi semua bumi gitu ya. Nah, jadi jujur sampai sekarang ini tidak ada satu kepastian gitu sebetulnya gitu ya. Cuman percaya saja Yesus adalah Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa, berikan anugerah. Jadi sampai sebatas itu saja gitu. Nanti mati masuk surga, hidup yang kekal gitu. Jadi tidak ada yang menerangkan
Tidak ada yang benar-benar punya satu kepastian gitu. Ini yang saya sebutkan masa orang percaya namanya ya. Jadi sebetulnya awal-awal dulu saudara, sebelum disebut jadi orang Kristen gitu, sebelum ada agama Kristen gitu. Oke, sebelum ada agama dulu nggak ada. Ya. Jadi dulu itu namanya adalah pengikut jalan Tuhan. Itu namanya. Nah, jadi kira-kira tahun 300 lah mulai ada agama gitu. Disebutlah gitu. Jadi Kristen itu menjadi agama besar gitu. Dan Kristen itu ekspansi dia. Menyebar dia. Ya, apalagi pada waktu itu orang-orang, tolong lihat mana. Tunggu di situ. Oke. Saya coba jelaskan pelan-pelan supaya agak terbuka pikiran kita sedikit ya. Ingat saudara, yang sedang mengajari kita itu Tuhan. Dan ingat sekali lagi, saya tidak pernah katakan saya Tuhan. Ya, walaupun saya katakan yang ngajar kita Tuhan. Jadi masing-masing kita itu mesti lapar dan haus akan Tuhan. Walaupun saya katakan tadi seperti tadi itu, samar-samar. Tetap sebetulnya yang saya sedang bicarakan itu Tuhan yang ada dalam hati saudara. Itu tidak berubah. Ya. Jadi jangan pikir saya bawa kepercayaan lain. Nggak ada itu. Jadi yang sedang terus saya bawa semua kita yang ada di sini adalah Tuhan itu nyata gitu. Kita mesti percaya dia ada di sini ngajari kita. Jadi untuk benar-benar mempersilahkan Tuhan itu ngajari kita, itulah keunikan daripada kelompok yang sedang dibangun oleh Tuhan ini. Itulah keunikannya. Jadi ibaratnya dia itu sedang membangun gerejanya. Kan kita tidak lihat Tuhan loh. Ketika kita nyembah, kita itu tidak begini, tidak. Lalu Tuhan kayak hadir menampakkan diri. Lalu kita semua nangis-nangis, meluap-luap. Lalu ada orang menyampaikan karunia dibuatan segala macam. Tidak. Itu sudah lewat. Tuhan itu datang dengan normal sekali. Iya. Jadi sebetulnya intinya itu adalah kita mesti terus mengembangkan kepercayaan kita gitu. Kembangkan dia. Artinya gini, jangan lagi gak percaya kalau Tuhan itu belum datang gitu. Tuhan sudah datang. Artinya dia sedang membenahi hidup kita. Itu. Jadi peganglah kepercayaanmu. Supaya tidak satu orang pun mengambil mahkotamu. Gitu. Itu yang mesti saudara pegang setiap hari. Ya. Jadi jangan pedulikan apapun keadaanmu. Jangan pedulikan. Jangan merengek sama Tuhan. Ya. Kalau kita merengek, itu berarti Tuhan itu jauh. Tuhan gak ada di samping kita. Kalau kita merengek, kalau kita bersungut-sungut, berat memang. Gitu. Tapi justru itulah pintu masuknya. Gitu ya, itu pintu masuknya. Jadi kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Gitu. Teruslah hidup. Berjuanglah untuk hidup. Berjuang. Gitu. Kadang-kadang kita pikir hidup itu mudah gitu. Seperti orang lain kan, bebas aja mereka gitu. Rasanya mereka aman aja, sentosa aja gitu. Sementara kita udah baik-baik, udah gimana gitu. Tapi kok kerja ini salah, ini gak bisa,
kerja ke sini, mentok. Rasanya kita itu kayak gimana gitu. Campur aduk hati kita gitu. Oke? Itu sebetulnya adalah pintu masuk kita. Itu ya. Jadi kuatkan hatimu. Tenangkan hatimu. Jaga dirimu, jangan mengucapkan kata yang negatif. Jaga dirimu untuk tidak murung gitu. Gitu. Sebisa mungkin bersukacitalah. Gitu. Sebisa mungkin menarilah di hadapan Tuhan gitu. Walaupun kadang-kadang, Tuhan gitu kan. Tapi sebisa mungkin, peganglah kepercayaanmu kepada Tuhan yang ada persis di sampingmu. Pegang itu. Ya. Bumi ini milik Tuhan. Oke? Iya. Bumi ini milik Tuhan. Kadang saudara kita itu sedih dengan daging kita. Kadang-kadang sedih gimana ya. Ya saya sebagai orang tua gitu Tuhan. Sedih misalnya. Apakah aku bisa sekolahkan anak-anakku gitu. Mungkin sedih. Sedih misalnya gimana ya. Saya kok gak bisa bahagiakan orang tua saya. Misalnya kayak gitu. Oke. Kadang juga. Saya juga gak bisa temani istri saya gitu kan. Temani dia jalan apa gitu ya. Mungkin gitu. Itu memang wajar gitu. Tapi tahukah saudara? Tuhan itu sedang tarik kita semua kepada dirinya gitu. Artinya gini. Kita mesti mengutamakan Tuhan. Iya, di atas segalanya. Di atas anak-anak kita, di atas kebutuhan kita, di atas istri, di atas suami, di atas orang tua. Gitu. Iya. Semua hubungan daging itu menggelendot kita. Iya. Semua hubungan daging. Jadi sebetulnya Tuhan murka itu kepada pemberontakan kita. Gitu. Makanya ketika Tuhan datang ini, mulailah saudara itu renungkan gitu. Sudah waktunya saudara merenungkan hidupmu. Mau jadi apa engkau nanti dalam hidup yang kekal ini? Apa sebetulnya? Engkau sedang memasuki hidup yang kekal sekarang. Sekarang loh, bukan nanti. Ya, sekarang ini. Kita sedang memasuki hidup yang kekal. Sedang. Orang gak tahu ini. Mereka masih nunggu mati. Iya. Saudara jangan tunggu mati. Oke? Makanya selagi ada nafasmu, hiduplah. Oke? Hiduplah. Carilah Tuhan terus. Gantungkanlah hidupmu, kepercayaanmu terus kepada Tuhan. Oke? Jangan lagi berjalan dengan jalanmu sendiri. Tinggalkan masa depanmu. Oke? Tinggalkan masa depanmu. Tanggalkan masa depanmu. Oke? Semua orang punya cita-cita. Saya katakan ini, anak-anak juga percayakan masa depanmu semuanya kepada Tuhan. Percayakan. Engkau tetap bebas. Ya, tetap bebas. Tetap bebas. Engkau punya cita-cita hari ini, engkau tetap bebas. Oke? Tapi sekarang sudah waktunya setiap orang, tua, muda, besar, kecil, mesti mencari Tuhan. Artinya begini. Tuhan itu ajaib sekali. Dia kasih kita surprise setiap hari. Iya. Benar-benar berbeda setiap hari. Iya.
Kadang-kadang saudara saya itu gini ya. Di masa sekarang ini, tahukah saudara? Kalau saya lihat umur saya 50 tahun. Mana ada lagi perusahaan yang bisa, kan di umur segitu kan sudah nggak bisa kerja lagi. Gitu. Tapi tahu nggak? Justru di masa umur segini sebetulnya justru saya itu produktif sekali. Sebetulnya. Iya. Tetapi justru di masa sekarang ini saya menemukan sesuatu. Menemukan betapa hebatnya jalan-jalan Tuhan itu. Iya. Saya ceritakan ini kepada saudara gitu. Supaya saudara pun mencari Tuhan yang unik ini. Perhatikan ya. Kita sedang ada di masa yang berbeda dari gereja-gereja lain. Tahukah saudara? Di dunia ini ya. Kita itu dunia ini sedang memasuki namanya. Sedang memasuki satu agama. Satu pemerintahan. Iya. Lihat ya. Sekarang sedang masuk ke situ. Nanti satu mata uang. Oke? Itulah arus besarnya. Oke? Ini nggak bisa terhalang lagi. Jadi benar-benar manusia yang tidak rela kehilangan nyawanya, ya, kelompok para elit itu. Kalau dikatakan para elit, itu orang-orang kaya. Oke? Jadi secara diam-diam di seluruh dunia ini, mereka yang tidak mau bumi ini hancur. Tahu nggak saudara? Manusia itu karena pintarnya, mereka sampai membuat cloning mereka sendiri. Iya. Mereka mau terus bertahan hidup. Mereka akan cari itu. Dan mulai ada yang menawarkan itu. Umur panjang. Tapi tahukah saudara? Hidup yang sesungguhnya itu cuma satu. Yaitu dari Tuhan. Ini Tuhan yang sedang ngajari kita sekarang. Iya. Tuhan ini gak bisa ditiru. Iya. Tuhan ini gak bisa dimonopoli oleh siapapun. Termasuk orang yang ngomong ini gak bisa. Iya. Orang yang ngomong ini pun gak bisa dia ngelawan Tuhan. Gak bisa. Sekalipun orang yang ngomong ini mau dia dikuasai sama iblis, dia ini gak bisa ngelawan Tuhan. Iblis pun gak bisa lawan Tuhan. Oke? Gak bisa. Dia gak bisa memperdaya Tuhan. Iya, itu sudah pasti. Gak bisa. Jadi ketika sekarang Tuhan itu datang, Tuhan itu berdaulat. Simpan di hatimu. Tuhan itu adalah terang. Dia menerangi semua kita. Semua ciptaannya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Barang siapa yang menerima Tuhan, dia akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu kan firman Tuhan kan? Jadi firman Tuhan itu gak bisa berubah dia. Gak bisa dibatalkan oleh apapun. Sekarang tergantung saudara. Engkau kan sudah pernah menerima Tuhan. Ya kan? Engkau gak bisa membatalkan itu. Gak bisa. Gak bisa karena hidupmu misalnya jadi gimana, jadi engkau kehilangan jalan itu. Gak bisa engkau kehilangan jalan itu.
Cuman masalahnya ketika engkau coba, kan permasalahan kita itulah kita itu lari ke sana kemari. Kita nggak pernah serius. Itu aja masalahnya. Cuman tetap kembali ke laptop. Tetap kembali. Mau gimana? Tetap kembali kepada Tuhan. Gak bisa nggak? Jadi sangat kasihan saudara. Orang-orang yang sudah berpuas dengan jalannya sendiri. Kasihan sekali. Mereka menipu diri mereka sendiri. Iya. Sangat kasihan sekali para pemimpin-pemimpin gereja. Harus mati sia-sia. Beneran. Apalagi kalau mereka itu sudah mapan gitu ya. Sudah punya ini, punya itu. Jangan pernah mau dibohongi kalau dikatakan mereka itu berbahagia. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang sedang kita pelajari tokoh di Alkitab ini beberapa bulan ini atau minggu ini. Tokoh Ayub. Ayub yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi dia tidak menemukan kebahagiaan. Sekalipun dia sudah taat menjaga semuanya. Ada sesuatu misteri yang tidak terjawab oleh dia. Panggilan Tuhan atas hidupnya. Iya. Jadi dia sudah menikmati kepuasan dalam hidup. Sudah. Dan dia juga sudah menikmati yang namanya ketaatan dalam beragama. Mempersembahkan korban. Tiap pagi teratur sekali. Dan dia itu bisa punya keahlian untuk memanage segala usahanya. Semuanya berjalan dengan baik. Iya, hebat sekali. Jadi benar-benar pemerintahan Tuhan itu ada di dalam setiap usahanya itu. Keren sekali. Misalnya seperti Salomo. Kalau saudara baca kisahnya Salomo. Jadi pemerintahan Salomo itu hebat sekali. Sampai dari luar negeri belajar ke kerajaannya Israel pada waktu itu. Cara duduknya, para penggawa-penggawanya gitu ya, para pengawal-pengawalnya, semuanya. Sistem kerjanya mereka bangun kota, keren sekali. Jadi pada waktu itu kerajaan Israel, kerajaan adidaya. Sangat besar, yang sangat megah. Oke? Jadi termasuk Ayub itu, dia sudah memilikinya. Tetapi, aneh saudara, dia merasakan sesuatu. Ketika firman Tuhan mulai dinyatakan di dalam dirinya. Iya, dia nggak tahu. Ini di belakang layar ceritanya ini. Iya, dia nggak tahu. Yang dia tahu cuman begini, saudara. Yang dia tahu adalah sebetulnya kehidupan itu seperti apa sih gitu. Tiba-tiba dia pengen gitu. Tiba-tiba dalam kesendiriannya dia mulai merenungkan hidup. Aku ini seperti ini, bla bla bla. Dia lihat hidupnya enak sekali. Lalu kenapa mereka itu ada yang mengalami ketidakadilan gitu? Saya kan hidupnya enak, tapi dari dulu saya sudah jadi begini gitu. Tapi bagaimana dengan yang itu? Jadi dia mulai begini, dia mulai berpikir gitu. Seandainya aku diuji dalam ujian yang berat, kira-kira aku ini bisa gak menjaga imanku terus gitu. Itulah yang mengganggu pikirannya. Sehingga dia berdoa. Diam-diam dia berdoa gitu. Doanya gak perlu dia ucapkan sujud gitu, enggak. Setiap hari bayangin saudara, dia doakan anak-anaknya. Bayangin.
Dia nggak ikut pesta dengan anak-anaknya itu. Enggak. Dia doain. Mungkin dinasihati dia juga. Tapi dia pikir kayak gini. Ya iya juga lah. Untuk apa nanti kekayaan ini kalau nggak mereka nikmati? Gitu. Cuman dia gini, aduh. Tapi nanti kalau sempat nanti mereka minum anggur, lalu mereka mabuk, lalu mereka mengucapkan kata-kata yang ini. Aduh. Makanya dia persembahkan korban gitu. Artinya gini, dia doakan terus anak-anaknya. Saudara, adakah di antara kita yang bisa melakukan seperti itu? Iya. Tapi tahukah saudara? Dulu saudara saya gak ngerti kisahnya Ayub ini. Gak ngerti saya. Tapi setelah dikatakan dari firman Tuhan ini, baru saya mengerti. Oh, gitu ternyata ya. Iya. Seakan-akan saudara, semua pertanyaan saya tentang hidup ini mulai terjawab pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Walaupun saya gak bisa mengatakan sudah semua. Kalau katakan sudah semua, ya sudah nggak ada saya di sini. Saya sudah bersama dengan Tuhan. Iya, saya nggak lagi dalam tubuh ini. Sama seperti saudara. Jadi kalau ada di antara manusia itu yang mengatakan, oh saya sudah kenal Tuhan, waduh itu paling malang. Paling malang. Paling malang hidupnya itu. Iya. Sedangkan Ayub aja coba lihat. Kurang apa dia? Kurang tekun apa? Tapi dia bilang, ketika Tuhan menampakkan diri, apa dia bilang? Dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Lalu tahu gak saudara? Sebetulnya dia punya hubungan dengan Tuhan itu. Sebetulnya. Tapi kali itu dia benar-benar punya gambaran yang baru tentang Tuhan. Seperti yang sekarang sedang kita bicarakan. Iya. Macam mana kalau saya bilang Tuhan ada di antara kita terus. Tuhan yang mengajari kita. Mana Tuhannya? Kalau benar kamu itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau benar, kan langsung orang, kenapa kamu kayak gitu? Kan kayak gitu. Kenapa hidupmu kayak gitu? Iya, selalu begitu. Sudah sesat kamu kalau kamu bilang kamu Tuhan. Saya nggak bilang saya Tuhan. Tuhan Yesus saja ketika dikatakan dia baik, dia nggak mau terima. Hanya satu yang baik dia bilang. Ya kan? Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh Bapa lalukanlah cawan ini. Kenapa dia berdoa begitu? Dia selalu bilang anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya. Apa dia nggak bisa? Bisa. Cuman pada kenyataannya memang nggak bisa. Iya. Kita bisa lakukan apa saja. Tapi akan ada satu masa di mana anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Makanya saudara, ketika saudara baca Yohanes pasal 17, dia bilang apa? Sekarang Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Tahu gak artinya itu saudara? Sekarang apa yang ada dalam hatimu Bapa, kerjakanlah. Itulah doa Ayub. Ketika sampai pada usia itu saudara, dia mau melampaui
dia mau melewati batas dari hidupnya. Dalam hatinya, kamu sudah siap? Dia kayak ini. Benar-benar kamu sudah siap? Kamu mau memasuki zaman yang baru dalam hidupmu? Kamu akan segera menyelesaikan akhir zamanmu ini? Siap? Ready? Dia bilang sama Tuhan, Yahweh, dengan bulat, sekarang ujilah aku Tuhan. Engkau lihat hatiku, aku terbuka selama ini. Apa sebetulnya misteri hidup itu? Oke, siap. Terjadilah di sorga itu. Dia panggil iblis. Tuhan panggil iblis. Karena kalau Tuhan panggil itu saudara gampang aja saudara. Tinggal ditekan aja tombolnya. Iblis muncul. Lewat dia. Ya. Oke. Dari mana saja kamu? Apa Tuhan gak tahu? Iblis sering memata-matai Ayub. Tahulah. Tahulah dia. Cuma setiap kali dia itu mau membunuh, mau merusak, pekerjaannya Ayub gak bisa terus. Gak bisa. Karena Tuhan yang gak bisa katanya gitu. Dia kan terus mau melawan kan. Perlindungan Tuhan itu nyata sama Ayub. Jadi sampai waktunya kan dia terus nunggu waktunya si iblis itu. Sampai Tuhan sudah siap, dia lihat karena doa Ayub tadi ya. Dia siap. Ayub sudah siap kan? Sama seperti Tuhan Yesus tadi saudara. Jadi saudara, Yesus itu saudara, itu benar-benar anak Allah yang sempurna sekali. Anak manusia yang sempurna sekali. Iya. Hebat sekali saudara. Makanya dia di usia yang sangat muda itu saudara. Berani mendoakan ini. Permuliakanlah. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apa yang dibayangkan oleh Tuhan ketika Tuhan mau menjawab doa itu? Dia tahu iblis itu akan berpesta pora dia. Tapi Tuhan itu sudah tahu semuanya. Ya. Jadi ketika Ayub itu benar-benar diucapkan itu di hadapan Tuhan gitu. Terjadilah itu. Bam, semua itu. Lihat saudara, dia gak terkejut loh. Ayub gak terkejut. Ayub tidak terkejut. Iya. Kita masih sering terkejut. Karena apa? Kita tidak pernah serius mencari kebenaran. Kenapa saya terkejut? Iya. Sudah berkali-kali Tuhan datang dalam hidup saya. Sudah berkali-kali sudah. Makanya selalu Tuhan bilang, sampai kapan kamu terus begini? Kamu tidak pernah maju dalam kebenaran. Ya, istri saya juga pasti terkejut dengan keadaan yang dialami. Sampai hari ini belum mengerti. Istri saya gak ngerti-ngerti. Ya. Betapa lambannya kita. Iya. Semua kita ini gak ngerti.
semua kita ini gak siap. Mana ada yang siap? Apakah Tuhan jahat? Mana mungkin. Apakah kita bukan anaknya? Mana mungkin. Sekalipun ada ibu yang melupakan anaknya, aku mana bisa melupakan kamu? Mana bisa? Enggak. Kita nggak bisa batalkan pengorbanan Tuhan, nggak bisa. Tidak bisa. Lihat, Ayub tidak terkejut. Saudara sudah pernah bisa bayangkan nggak? Kenapa Tuhan Yesus itu benar-benar stres sekali ketika dia mengatakan, lalukanlah cawan ini Bapa. Kita patut bersyukur saudara. Kedatangan Tuhan atas kita itu saudara benar-benar lembut sekali. Iya. Saudara, walaupun kita lihat mungkin kehidupan Lot kayaknya mungkin ini ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan Abraham gitu ya. Kan akhirnya kan Lot itu kan jalannya lambat ya kan. Sampai dia minta tolong kan. Udah ke kota itu aja kami. Gak sanggup lagi mereka jalan. Dia jalan. Tapi Tuhan tolong dia kan. Tuhan anggap dia benar. Iya. Ya, dia benar-benar tersiksa di Sodom. Jiwa orang benar itu tersiksa. Ya. Kalau orang yang tidak sadar, gak perlu firman ini sama mereka. Gak perlu. Makanya saudara, kenapa teman-temannya itu Tuhan sampai marah sekali sama mereka? Iya. Karena mereka gak tahu. Mereka membenarkan diri di hadapan orang paling benar sedunia. Iya. Tuhan aja puji Ayub sampai dipamerkan sama iblis kok. Benar-benar iblis tersingkap pada waktu itu. Jadi ketika berita itu datang, langsung iblis dia tahu ini dia. Tuhan sedang datang. Ya. Tapi pada waktu itu saudara, dari ketika datang berita itu dia benar-benar rendahkan diri. Tapi disitulah dia, sejak itu lihat bagaimana benar-benar dia memasuki satu zaman yang baru. Itu sangat membekas itu saudara. Sangat membekas dalam kehidupan Ayub. Jadi jangan saudara pikir, oh setelah itu dia itu sudah lewat ya. Masing-masing kita akan melewati itu. Oke? Tapi ingat sekali lagi, Tuhan sudah menetapkannya. Ya, nggak ada di antara kita, nggak ada kita bisa. Oh, aku mau seperti Ayub, nggak bisa. Jangan coba-coba, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi apa yang kau hadapi sekarang? Ketika Tuhan katakan sekarang, kita sedang diajarin Tuhan.
Maka siapkan hatimu setiap hari. Iya. Seperti saya katakan sama saudara. Setiap hari kita adalah hari yang baru. Saya mau saudara praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Buktikan kalau benar Tuhan itu menampakkan diri. Buktikan sendiri. Ingat ya, Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu ya. Tuhan tahu. Lihat berapa itu? Jam kita mati. Ya 38 ya. Buktikan sendiri. Bagaimana caranya? Sebetulnya simpel sekali. Setiap pagi ketika kau pergi, ketika kau berdoa, tunggu Tuhan. Oke? Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku dengar tadi ngomong kayak gini. Kata Bapak itu, Engkau yang mengajari kami. Aku sebetulnya sulit bagiku itu Tuhan. Kalau memang itu gak masuk akalmu ya, ngomong aja sama Tuhan. Tapi Tuhan, memang aku percaya firman-Mu bilang bahwa Engkau akan datang dan mengetok pintu. Lihat aku berdiri di muka pintu, ada firman-Mu. Mungkinkah itu Tuhan, Engkau? Oke. Lalu coba pikirkan begini. Bukankah aku memenuhi segala sesuatu? Bukankah Engkau adalah ciptaanku? Bukankah Engkau tadinya berasal daripada aku? Coba renungkan kata-kata itu. Renungkan terus, ikutin terus. Menurutmu, kalau orang mati, rohnya itu kembali sama siapa? Jawab sendiri. Kan segala sesuatu berasal daripada aku. Oh, berarti kan gak ada yang terpisah dariku. Mau dimanapun ciptaan ini berada, aku tahu semua kan? Iya Tuhan. Kalau begitu, kenapa kau gak percaya kalau aku yang ngajarin kamu? Iya, tapi kan itu manusia. Iya. Tapi apakah dia itu bisa mengatakan dari dirinya sendiri? Bisa lah Tuhan. Tetapi kalau aku katakan dia berasal daripada aku, engkau bisa bantah itu? Ya. Lakukan dialog ini sama Tuhan ya. Lakukan sama Tuhan. Mari kita lihat Tuhan ngomong apa kepadamu. Makanya tulis saja apa yang diomongin Tuhan. Ngomong, makanya kita latihan di sini. Ini namanya persekutuan. Setelah saya bilangin ke istri saya cerita-cerita saya terus. Dia punya cerita setiap hari. Iya. Istri saya punya cerita setiap hari. Dia punya pandangan yang baru begini-begini. Sudah. Itu akan meluas terus. Bayangkan setiap kali saya pergi kemanapun gitu. Ada cerita yang saya ceritakan sama saudara. Iya. Saya sudah katakan saudara. Justru sekarang ini. Kalau saya katakan Tuhan itu nyata. Justru yang terjadi apa? Rasanya saudara diobok-obok di sini saudara. Iya. Tapi sekarang mulai saya tahu. Itu Tuhan. Tahu saudara maksudnya itu Tuhan? Justru dengan keadaan seperti itu. Ada satu kerinduan yang sangat kuat untuk mencari kebenaran. Bukan supaya lepas dari situ, bukan. Bukan lepas daripada masalah saya, enggak. Ngapain? Emang kalau sudah selesai masalah kita, cobalah perhatikan. Kalau engkau gak punya masalah, apa yang terjadi padamu? Engkau malas-malasan. Engkau menyenangkan dagingmu. Benar gak? Mana mau engkau sujud di hadapan Tuhan? Mana mau engkau merendahkan dirimu? Mana mau?
Kalau seandainya hidup saya nggak seperti kemarin, mana mau saya di sekolah itu? Mana mau? Mana mau saya dihajar sama mereka? Iya. Mana mau dikatakan anjing? Di depan umum dikatakan anjing. Tapi tadi pagi saya bilang sama saudara, bukankah perempuan Sirofenisia dikatakan anjing sama Tuhan? Tuhan yang ngomong loh. Lihat dulu Daud, dikata-katain sama Simei itu, dikutuk dari sana, dari seberang sana. Iya. Katanya itu, kata-katanya itu pedih sekali loh saudara, kutukannya itu saudara. Sampai-sampai anak buahnya, kepala pasukannya si Daud itu bilang, geram dia gitu. Sama seperti si, yang saya bilang si coach itu kan. Marah sekali dia saudara. Karena mungkin kan dia tahu mungkin saya pendeta gitu kan. Dikatakan anjing sama si anak ini. Marah sekali dia. Sampai kami semua dikatain anjing sama dia. Saya bilang gak tersinggung. Enggak. Apalagi dipandangin sama orang tua dari murid-murid itu yang ada di situ. Rame saudara. Iya. Karena persis sekali setiap kali lihat saya. Anjing gitu loh. Nanti saya ajak dia. Tapi seperti saya bilang sama saudara, saya masih bisa tumpang tangan sama dia. Dan dia bisa tenang. Iya. Saya bisa peluk-peluk dia gitu. Iya. Saya nggak tahu loh kok bisa kayak gitu loh. Iya. Saya nggak tahu loh kalau Tuhan sesabar itu loh. Iya. Dan saya perhatikan bagaimana orang-orang kayak ada si anak yang saya bilang yang mamanya itu yang kayak gini. Pakai cadar itu. Waktu lihat saya kayak gini terus gitu. Dia perhatikan terus gitu. Saya pun heran juga, ngapain? Yang lain banyak sih nggak dia perhatiin gitu. Oh mungkin karena mungkin bapak satu-satunya laki-laki di sini gitu. Dia bilang, karena itu laki-laki juga kan. Loh, orang dia masih baru kok, murid baru dia. Murid masih baru. Ya istilahnya saya lebih duluan masuk di situ daripada anak itu. Masih berapa kali kok. Cuman enggak pernah ikut kelas saya. Saya dia bisa perhatikan. Apa sih? Ngerti gak saudara kira-kira maksudnya? Ingat deh yang saya ceritakan itu Tuhan, bukan saya. Jadi saya memperhatikan loh. Tuhan itu. Tuhan yang sedang menampakkan diri saya perhatikan setiap hari. Iya. Kalau dulu saudara, ketika saya bilang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup, saya sombong loh saudara. Iya. Saya lihat diri saya buat mujizat soalnya. Tapi syukur kepada Tuhan. Ada pendoa yang lihat iblis itu di belakang saya. Syukur kepada Tuhan. Iya, hebat. Orang lain gak tahu, si pendoa itu pun gak tahu. Dia cuma ngomong tok. Pak, saya lihat begini. Dia gak ngerti kok penglihatan itu. Saya yang ngerti. Karena apa? Karena saya mau melihat Tuhan. Bukan Tuhan ciptaan saya. Tapi Tuhan yang sangat rendah hati. Tuhan yang sangat penuh kasih. Tuhan yang sangat lembut. Gak mungkin dia berbuat jahat. Karena dia Tuhan, bukan iblis. Sekalipun dia bisa hancurkan semuanya. Tapi dia tidak bengis. Sekalipun dia bilang, dia marah misalnya.
Yang dia marahin adalah pemberontakan kita. Iya, kita anak. Anak. Bukan karena kita berbuat baik, tapi karena dia bilang kita anak. Firman itu gak bisa batal, saudara. Kalau aku katakan engkau anak hari ini, selama-lamanya engkau anak. Engkau bisa melacur ke dunia ini. Maksudnya apa, saudara? Engkau bisa kayak, udahlah, cobalah, kau pergi. Kan anak-anak bungsu itu kan kayak gitu. Tapi ketika dia kembali, coba lihat di situ. Kan seolah-olah kan gak ada dialog antara si anak bungsu itu lagi. Gak ada lagi. Di dalam hatinya cuma begini. Aku sudah menghabiskan harta bapakku. Aku gak punya harta lagi. Aku sudah habiskan semuanya. Sekarang aku di sini. Sekalipun bapakku ini mungkin terima aku. Tapi aku sudah boroskan. Sudah habiskan semuanya. Aku sudah layak mati. Di hati dia, tahu gak, di hati seorang anak itu. Dia hanya hamba. Tapi di hati Bapa, engkau anak. Itu benar, saudara. Makanya Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Maka itu yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Iya. Bergejolak di dalam dirinya. Kealahan itu bergejolak di dalam dirinya. Maka diputuskannya untuk mengosongkan dirinya dari kealahannya. Diputuskannya. Aku berhak memberikan nyawaku atau tidak. Aku berhak, kata dia. Tapi aku menyerahkannya. Iya. Supaya aku mendapatkan nyawaku kembali. Iya. Itulah pintu masuknya, saudara. Tapi dunia ini ingin lari dari kenyataan itu. Mereka ingin menyelamatkan diri dari bencana yang besar ini. Saudara pikir bisa? Mana mungkin bisa? Bayangkan, saudara. Mereka mau tutup matahari, saudara. Bayangin. Iya loh, saudara. Karena katanya matahari itu merusak ini. Mereka mau tutup. Mereka mau padamkan matahari, bayangin. Gila gak itu? Iya. Mereka mau melawan takdir. Apa bisa? Mana mungkin bisa. Ketika saudara mulai mencari Tuhan, carilah Tuhan. Selagi bisa dia dapat ditemui. Cari Tuhan setiap hari. Cari. Temukan Tuhan setiap hari. Temukan. Temukan Tuhan yang saya cerita sama saudara ini. Yang tidak bisa engkau atur. Saya gak bisa atur dia. Iya. Saudara, Paulus itu ingin terus menguduskan dirinya. Saudara pikir bisa? Gak bisa dia. Cukuplah kasih karunia aku bagimu, katanya. Maka dia berlalu setelah habis masanya dia. Iya. Sulit sekali dia melepaskan segala keberhasilannya, saudara. Sulit sekali. Jadi sekarang, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Dalam persekutuan ini, seperti yang saya katakan sama saudara. Selagi engkau masih bisa hidup, hiduplah. Iya. Kalau masih bisa makan,
makanlah. Kalau hari ini nggak bisa makan, namanya nggak bisa makan. Oh, malah spice. Emang engkau nggak pernah hidup nyaman? Emang engkau nggak pernah hidup enak? Emang sudah apa kalau hidup itu enak? Sudah bahagia? Kan sesaat aja kan? Pada saatnya orang akan mati. Semana lagi? Tapi kalau orang mati tanpa melihat Tuhan, betapa sia-sianya melewatkan satu masa tanpa melihat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan sudah datang. Apakah engkau percaya? Apakah engkau masih terus melihat ke langit? Kapan Tuhan Yesus datang di awan-awan? Kalau itu sudah terjadi, sudah terlambat. Sudah terlambat. Iyalah, udah habis semua. Kalau engkau sudah melihat dia di awan-awan. Kalau yang asli ya, oh nanti akan ada tiruan. Akan ada tiruan. Kan mana-mana kan orang bikin, cobalah ditiup sangkakala. Mereka munculkan, mereka ambil ayat di Alkitab. Oh kan terdengar, so. Mereka nggak tahu. Bisa dibuat semua itu. Bisa dibuat. Pas sekali saudara. Lihatlah berita sekarang. Kalau kita nonton berita harus cermat-cermat lihat gitu. Nonton bola aja kita mau live gitu. Kita lihat. Waduh ternyata game. Itu bisa ribuan yang nonton loh saudara. Karena sulitnya cari kan. Bisa dibuat pas sekali saudara. Aduh gimana lagi mau bilang. Semua sudah AI. Apalagi cuman kedatangan Tuhan di awan-awan, ya ampun. Bayangkanlah. Bayangkanlah betapa bodohnya nanti orang yang hanya menunggu di awan terus gitu. Kenapa nggak lihat Tuhan ada di sini? Kenapa coba nggak lihat? Kenapa kok nggak bisa lihat sih Yesus yang di Alkitab itu? Kenapa sih nggak bisa lihat? Senyata itu kata-kata dia. Senyata itu peristiwanya. Tuhan menampakkan diri nyata sama mereka. Tapi coba lihat setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Apakah dengan wajah yang sama? Kenapa sampai Tuhan ngomong sama mereka? Alangkah bodohnya kamu. Iya loh. Gak ngeh-ngeh loh. Coba dengan yang saya katakan itu semua saudara. Bukankah yang saya katakan semua itu ada di dalam Alkitab? Bukankah benar Tuhan katakan akan tiba waktunya kita akan diajar langsung oleh Bapa? Bukankah memang kita itu akan menghadapi tahta pengadilan Kristus? Kita nunggu itu nanti. Tata putih itu. Kita tunggulah itu nanti. Lah, mana kita tahu hidup kita nanti? Kita tahu kenapa nggak sekarang kita lihat tata putih itu? Kenapa kita nggak sekarang lihat kita dihakimi? Ya kan? Kita dihajar. Kita terkejut. Tapi apakah benar-benar kita ditinggalkan kah? Ketika kita dihajar itu untuk dihukum kah? Ketika kita dihukum untuk dibinasakan kah? Tidak kan? Bukankah sekarang kita merasakan kedekatan Tuhan itu? Bukankah kita merasakan hidup yang berlimpah-limpah seperti yang saya ceritakan sama saudara? Nampaknya kita susah ketika istri saya jalan tiap pagi. Tapi orang memperhatikan.
ketika dia menyapa. Hanya menyapa aja. Ternyata dia sudah terbuka, sudah cerita. Tadi pagi lucu lagi ceritanya. Dia ketemu sama ada kayak bapak-bapak lah yang badannya penuh tato katanya. Istri saya udah takut gitu. Oh, tapi kenapa saya takut? Tapi lucunya saudara, sebetulnya saya pengen tinggal di sini bu katanya, di daerah sana. Tapi kayaknya seram. Itu saya suka ketawa gitu. Masa punya tato takut juga seram ya katanya. Lihat sesuatu. Lihat Tuhan sedang bawa kita loh. Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Kan pasti kan istri saya teringat semua yang saya ceritakan kan. Kan dia jadi punya cerita kan. Kisah nyata kan. Sekarang, apakah ada yang membatasi orang melihat Tuhan? Bayangkan yang mamanya yang cadar kayak gitu. Cobalah, saya cerita nggak sama anak itu kalau saya orang Kristen. Mamanya tahu nggak kalau saya pendeta? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Cobalah kalau misalnya para coach itu tahu saya pendeta. Apalagi mungkin yang saya bilang yang suaminya kerja di Tabga itu. Mungkin dia cerita lah. Mungkin saya pernah di situ. Gitu. Kira-kira gimana tanggapan orang itu? Kita kan nggak tahu kan. Jalan-jalan Tuhan itu kan. Iya kan? Mungkin orang bilang, mana ada orang yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Kan itu yang Inggris bilang kan. Semua orang berdosa kok. Gitu. Tapi kalau Tuhan mau menampakkan dirinya melalui kita yang hidupnya hancur ini. Mereka dikuatkan. Mereka semangat menjalani hidup mereka. Bukankah kita menjadi garam? Bukankah kita menjadi terang? Sebetulnya siapa sih garam itu? Bukankah Tuhan itu? Bukankah dengan kedatangan Tuhan yang baru sekarang ini, bukankah kita itu jadi rendah hati? Beranikah kita meninggikan diri? Berani nggak? Kalau dulu iya saudara. Kita buat mujizat, saya buat mujizat. Wah, hebat kali saya. Memang saya bilang saya lakukan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Tapi apa yang terjadi? Sombong kan. Kalau sombong, dihancurkan sama Tuhan enggak? Syukur kepada Tuhan, saudara. Tuhan itu hidup. Tuhan yang rendah hati. Tuhan yang terus mencari wajah Bapaknya. Itu kan Tuhan kita Yesus kan. Betul enggak? Tiap pagi benar dia berdoa. Cuma yang punya kebutuhan. Apa aja bisa kok. Tapi dia pagi benar. Ya kan? Sekarang Tuhan Yesus itu sudah datang sekali lagi. Di zaman yang baru ini. Dia hidup di dalam kita. Dia ngajarin kita setiap hari. Iya. Yang tadinya saudara jalan kita gelap. Sekarang jalan kita menjadi terang. Iya. Tadinya masa depan kita rasanya kita gak tahu surga itu seperti apa. Sekarang dia bawa kita ke rumah Bapa. Iya kan? Oleh karena itu
Jangan menangis lagi. Ya, kuatkan hatimu. Ajaklah Tuhan bicara setiap hari. Dia tunggu engkau. Dia tunggu engkau curhat sama dia. Tetapi engkau mesti siap juga. Tuhan curhat kepadamu. Lewat kehidupan yang kau jalani setiap hari. Lihatlah Tuhan. Lihat Tuhan. Pandanglah Tuhan setiap hari. Kalau kau mau, dia pun mau menampakkan diri melalui hidupmu kepada semua orang di sekitarmu. Simpan itu dalam hatimu. Simpan. Nanti engkau juga akan mengalami cerita seperti yang saya ceritakan sama saudara. Hebat. Dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari kami. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.